Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Tuan Guru, khususnya di SDN Samarinda, yang telah memberikan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMP 4 Negeri 1 Atap. Dan dalam hal ini karena tempat saya untuk melaksanakan presentasi di SDN Samarinda, artinya kita sama-sama saling berbagi, saling berkolaborasi untuk kemudian bagaimana kita sama-sama memikirkan apa yang kemudian menjadi bahan pertimbangan kita untuk membudayakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, jadi maksud dan tujuan kegiatan diseminasi ini sebenarnya penyampaian informasi terkait apa yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 1 bulan lebih di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Morowali. Nah, jadi pada hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman pada Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang yang pertama, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kita semua percaya bahwa semua guru memiliki peran untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan semua guru pada dasarnya telah melaksanakan budaya positif di sekolah atau di kelas. Nah, salah satu yang sering kita terapkan adalah pendisiplinan atau disiplin. Yang sering kita atau yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yang mungkin pada umumnya yang kita dengar itu adalah kedisiplinan. Atas dasar keterbatasan pemahaman saya dan kita semua, mari kami berinisiasi berbagi pemahaman sedikit tentang budaya positif. Nah, jadi saya bukan bermaksud untuk menggurui kawan-kawan guru atau teman-teman guru, tapi minimal kita hari ini saya akan berbagi pengalaman terkait apa yang sudah kami dapatkan selama mengikuti kegiatan CGP ini. Tujuan yang pertama, berbagi pemahaman dalam pengalaman praktik budaya positif. Mulai dari tujuannya kita sudah mulai sama-sama berpikir bahwa kami ini hanya berbagi pemahaman terkait budaya positif yang sudah kami dapatkan selama mengikuti kegiatan CGP. Kemudian tujuan yang kedua, implementasi dan pemenuhan tagihan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, jadi salah satu juga kegiatan pada hari ini karena kami ditugaskan untuk melaksanakan aksi nyata, yaitu di modul 1.4, karena memang di dalam kegiatan CGP kami menyelesaikan 3 modul selama kurang lebih 7 bulan. Dan untuk di modul 1 kami sudah berada di tahap akhir, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, maka hari ini saya membuat sebuah karya aksi nyata untuk Bapak Ibu supaya kita sama-sama mempelajari yang seperti apa budaya positif itu sendiri. Jadi kita masuk pada materi yang pertama tentang budaya positif. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Nah, jadi berbicara persoalan nilai berarti kita berbicara persoalan kepatuhan, atau ada sebuah aturan yang kemudian kita terapkan yang kemudian bersifat positif. Nah, budaya sekolah adalah kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekolah. Nah, jadi budaya sekolah berbicara persoalan budaya, kita berbicara persoalan kebiasaan. Kebiasaan yang terjadi di sekolah kita. Apa kira-kira? Selanjutnya, konsep-konsep inti budaya positif. Nah, jadi ini ada 7 yang perlu kita diskusikan hari ini tentang budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Artinya berbicara persoalan perubahan berarti ada yang sudah kita lakukan yang kemudian belum sesuai, makanya ada perubahan paradigma.
ada sesuatu yang kemudian kita kan sudah lama jadi guru. Apalagi Pak Hardini kepala sekolah SMP, SD. Beliau adalah senior juga, artinya sudah berbicara pengalaman, mereka sudah lebih banyak. Makanya ada sesuatu yang akan kita diskusikan hari ini terkait perubahan paradigma. Bagaimana metode pembelajaran yang kemudian digunakan oleh guru, atau bagaimana dulu kita mendisiplinkan siswa. Kemudian kita kaitkan dengan paradigma baru hari ini yang kemudian dimunculkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Berarti berbicara persoalan pendisiplinan kepada yang positif. Sudah kita mulai menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif terhadap peserta didik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Berbicara motivasi perilaku manusia terbagi dua. Ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Itu nanti akan kita bahas untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Ini mungkin sudah sering kita dengar, ada yang namanya kesepakatan kelas. Nanti sebentar, kenapa dia keyakinan kelas, kenapa bukan kesepakatan kelas? Karena kalau yang sering kita dengarkan ini, bahwa di dalam suatu sekolah, dalam suatu kelas kita buat kesepakatan. Tapi kenapa di situ bukan kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Sebentar akan kita bahas atau kita akan diskusikan. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini kalau yang mungkin saya anggap yang paling penting sebenarnya adalah segitiga restitusi. Bagaimana kemudian kita menyelesaikan persoalan yang kemudian dihadapi oleh peserta didik. Kita yang pertama adalah perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma lama, guru adalah sosok yang paling tahu. Dan ini memang kenyataannya. Dulu kita berpikir bahwa semua sumber ilmu itu berasal dari guru. Tapi untuk paradigma baru hari ini, murid terlibat aktif dalam pembelajaran, atau dalam hal ini student center. Artinya pembelajaran berpusat pada murid. Kalau dulu pasti guru yang ngomong terus di depan, berbicara menggunakan metode ceramah. Makanya di paradigma lama itu ditulis guru adalah sosok yang paling tahu. Kita beranggapan bahwa kita lah yang paling tahu dibandingkan dengan peserta didik kita. Padahal belum tentu akan seperti itu. Kemudian murid bagaikan gelas kosong yang perlu diisi dengan ilmu oleh guru. Itu paradigma lama. Kita berpikir bahwa siswa ini tidak ada sama sekali dia tahu. Makanya kita berpikir bahwa kita ini guru yang kemudian mengisi si anak ini supaya dia lebih tahu. Kalau untuk hari ini, pembelajaran hari ini di paradigma baru, murid lebih mandiri. Bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman kepada murid, bagaimana mereka bisa mencari sendiri. Kita hanya menuntut. Kita tuntut mereka supaya tidak salah arah. Itu untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana kita berupaya supaya murid itu bermandiri. Kita hanya misalnya contoh di dalam proses pembelajaran, kita hanya memberikan kayak semacam studi kasus kepada siswa, kemudian mereka cari sendiri. Kita hanya kemudian menuntun mereka, mengarahkan. Kemudian yang selanjutnya, guru lebih aktif. Itu paradigma lama, atau teacher center, atau pembelajaran itu berpusat pada guru. Kalau untuk sekarang ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi memang untuk pembelajaran sekarang ini itu siswa yang kemudian dituntut untuk lebih kreatif, lebih mandiri, lebih aktif dibandingkan gurunya. Coba kita bandingkan ketika kita masuk mengajar, kemudian kita menyampaikan materi, semua itu hanya disampaikan oleh guru, dan seakan-akan siswa itu hanya menjadi penonton dan menyimak apa yang kita sampaikan. Sudah ada yang mengantuk, sudah ada yang mau keluar air liurnya mungkin saking seriusnya mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi coba kemudian kita bandingkan ketika misalnya
kita lebih tekankan kepada keaktifan siswa, supaya mereka yang kemudian mencari sendiri apa yang sudah kita perintahkan. Pasti akan beda suasananya di dalam ruang kelas. Apalagi kalau sudah kelas-kelas yang mulai dari kelas 4, 5 dan kelas 6. Kalau untuk kelas 1 dan 3 mungkin harus ada metode lain. Kemudian paradigma lama, murid adalah objek pembelajaran. Itu pemikiran kita dulu, bahwa seakan-akan murid itu sebagai objek pembelajaran. Nah, kalau hari ini kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kita sering dengar. Sekarang kegiatan pemantik, maksudnya saya arahkan kepada teman-teman untuk melakukan kedua gambar ini. Saya lihat di kepala tangan, kemudian dibuka kepala tangannya. Misalnya contoh, ketika misalnya ada sesuatu yang kita sembunyikan dalam kepalan tangan kita, kemudian ada yang kemudian menyuruh kita untuk membuka. Dengan segala cara dia lakukan supaya kita buka tangan itu. Nah, tapi kita berupaya untuk tidak membukanya misalnya tanpa diperintah. Kira-kira apa yang mendorong Bapak Ibu untuk melakukan aktivitas itu? Apa kira-kira yang mendorong itu? Sehingga misalnya kita mau atau kita bertahan apa yang kita yakini. Apa kira-kira? Sekalipun misalnya diraih, digombal dan lain sebagainya, tapi tetap bertahan pada apa yang kita yakini. Apa kira-kira? Yang di kepala tidak mau. Artinya gambar itu menunjukkan bahwa sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan keyakinan kita. Tidak ada pengaruh dari orang lain. Jadi dorongan itu berasal dari dalam diri kita untuk melakukan. Ada kaitannya dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Orang itu bisa terpengaruh karena dua, bisa dari dalam dirinya, kemudian bisa berasal dari luar dirinya. Apakah Anda tahu membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Dari bentuk pertanyaannya. Apa alasan yang kira-kira? Makanya kita tanya. Kemudian kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Otomatis adalah diri kita sendiri. Itu tadi inti pertanyaan dari kedua gambar tersebut. Miskonsepsi tentang teori kontrol, dan ini memang nyata terjadi di dalam sekolah kita. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita berpikir bahwa kita ini yang mengontrol murid, padahal tidak selamanya seperti itu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya tidak ada paksaan. Kita buat mereka merdeka, yang penting kita bisa menuntut mereka supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu belum tentu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Artinya murid itu akan berharap pada apa yang disampaikan oleh guru, padahal esensinya tidak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sering kita lakukan. Kita berupaya biasa ketika ada siswa yang bermasalah, kita berusaha supaya siswa itu merasa bersalah dengan apa yang dia sampaikan. Padahal itu justru akan mengarahkan siswa itu untuk berpikir negatif terhadap dirinya. Ini
sering kita, mungkin saya pribadi sering melakukan hal ini. Ketika ada siswa yang bermasalah, pasti kita berupaya bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika misalnya siswa itu kita sampaikan seperti ini, artinya sikap negatif itu yang akan muncul, karena mereka tidak akan percaya diri lagi, akan ada yang namanya identitas gagal. Mereka akan menyadari bahwa saya sudah gagal hari ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilihan untuk memaksa. Nah, ini memang betul, real terjadi. Tapi biasanya guru tidak menyadari akan hal itu. Karena kita pikir kita sudah dewasa, anak-anak ini yang kita akan bina. Makanya kita berpikir bahwa kita lah yang paling benar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini ada salah satu Stefan R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi yang paling utama adalah dari kita sebenarnya. Dari sikap kita sebagai seorang guru yang kemudian bisa menjadi contoh buat anak-anak kita. Jadi kita dulu yang berubah. Jangan pernah kita berpikir bagaimana kita akan merubah seorang siswa kalau dari kita saja sebagai guru tidak bisa berubah. Nah, jadi kita harus mulai dari diri kita dulu. Contoh, mohon maaf mungkin saya tidak sedikit menyinggung. Misalnya contoh, kita tekankan supaya siswa itu tepat waktu untuk datang ke sekolah. Tapi biasa yang terjadi justru kita sebagai guru yang terlambat datang. Bagaimana kira-kira misalnya guru atau siswa akan mencontoh hal-hal baik yang ada pada itu guru. Nah sementara kita yang sering melanggar. Apalagi ketika misalnya kita sudah buat kesepakatan atau keyakinan kelas bahwa datang tepat waktu. Hari ini kita tepat waktu, besoknya siswa semua tepat waktu, kita tidak tepat waktu. Kan lucu. Makanya ada dikatakan seperti itu, harus mulai dari sikap kita atau cara kita bersikap sebagai seorang guru. Bagaimana kita kemudian menempatkan diri supaya kita bisa menjadi tauladan, bisa menjadi contoh buat anak-anak kita. Nah, ini antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kebutuhan kita sama. Kalau dia di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Nah, itu adalah dua hal yang kemudian berbeda antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ini misalnya respon kita, bahwasanya kita berpikir kita ini sama, padahal tidak. Kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, dia di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Artinya setiap manusia memiliki perbedaan, mulai dari caranya bersikap. Nah, makanya tidak bisa kita seperti di siswa kita akan paksa mereka untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Karena sesungguhnya setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan itu tidak bisa kita paksakan. Harus kita punya keyakinan yang mau diikuti. Kita harus sadari itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya itu orang seperti itu. Berpikir nanti dia yang mau diikuti. Apalagi misalnya Pak Kepsek. Pak Kepsek ini misalnya sebuah pimpinan organisasi. Jangan misalnya kita sebagai kepala sekolah, kita sudah berpikir bahwa kita yang paling benar. Belum tentu. Belum tentu kita yang paling benar. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dia di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sekalipun itu adalah perilaku yang salah. Nah, makanya misalnya ketika ada siswa yang bermasalah, jangan langsung kita sampaikan salah kamu. Nah, makanya kita harus cari tahu dulu. Karena tidak mungkin dia akan melakukan sebuah kesalahan ketika tidak ada tujuan yang ingin dia capai. Artinya ketika dia akan melakukan sesuatu, ada tujuannya. Sekalipun itu adalah tujuan yang salah. Makanya kita harus cari tahu dulu. Kira-kira kenapa dia melakukan hal yang itu, hal demikian. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya hanya
Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau di teori kontrol, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau dia di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti dia butuhkan adalah kerjasama. Kita saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Kemudian model berpikirnya dia menang kalah kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Untuk sebelum masuk di materi disiplin positif, situ ada pertanyaan pemantik. Mungkin karena tidak terlalu jelas, karena saya tidak masukkan di PowerPoint karena lupa. Itu ada pertanyaan yang setuju dengan tidak setuju. Ada 3 pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terkait 3 pertanyaan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, sebentar saya minta alasannya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju atau tidak? Setuju? Seharap ada yang menjawab tidak setuju ini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti setuju semua ini? Setuju semua, teman-teman? Bahagia. Setujunya alasannya kenapa? Kira kita mau digabung lakukan atau ada yang kita anggap tidak setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan alasan terkait setuju dan tidak setujunya dari pertanyaan pemantik. Saya lebih ke khusus ke nomor 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, saya sepakat dan saya setuju karena kenapa? Di dalam sekolah itu pasti ada aturan. Kemudian harus berlaku baik untuk guru maupun untuk siswa. Karena kenapa? Guru saja bisa didisiplinkan melalui hukuman seperti misal ada misalkan ada contoh dari pengawas. Kalau ada PNS yang kemudian alpanya dari lewat daripada 3 hari yang kemudian tidak ditahu oleh seorang pengawas, maka akan diberikan hukuman entah seperti apa yang kemudian sudah bersama. Apalagi seorang siswa juga harus diberi hukuman, tergantung daripada seorang guru memberi hukuman apa untuk memberikan disiplin seorang anak. Karena kenapa? Guru adalah contoh untuk siswanya. Bagaimana guru mau dicontoh kalau bagaimana siswanya bisa memberikan hal yang terbaik kalau gurunya saja tidak mencontohkan hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Mungkin ada yang atau teman-teman lain yang tidak setuju dengan pertanyaan ini. Kalau Pak Adi kan dia tadi setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ada yang tidak setuju dengan ketiga pertanyaan ini? Pak Kifli setuju? Setuju. Pak Saiful? Setuju? Bu Nona? Setuju? Saya setuju. Nah, ada yang tidak setuju? Ibu Erni, silakan alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita mengacu pada paradigma atau pemikiran kita yang lama, memang hukuman atau pemberian hadiah, ancaman itu biasa menurut kita bisa mendisiplinkan anak. Tapi sesungguhnya itu cara yang keliru. Kalau cara lama kita memang menggunakan hukuman. Buat kita
guru dari zaman dulu bahkan kita sampai sekarang masih keras menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Tapi untuk paradigma baru sekarang, hukuman itu bukan cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Begitupun cara pemberian hadiah, ancaman, mengancam anak. Nah, itu sesungguhnya dia bukan menguatkan karakter, tapi dia membunuh karakter anak. Hukuman itu hanya bertahan, dia bisa disiplin, tapi sifatnya sementara. Dia melaksanakan apa yang harus dia laksanakan hanya karena dia takut hukuman, atau dia disuruh belajar, harus rajin belajar. Kalau rajin belajar saya kasih hadiah. Nah, seperti itu. Kan itu sama sifatnya dia hukuman. Dia mau belajar, tapi ketika dia mau, dia mendapat hadiah. Begitupun dengan hukuman, dia akan disiplin hanya karena takut hukuman. Misalnya, hanya satu orang guru yang sering menghukum. Ketika gurunya yang satu orang ini yang sering menghukum tidak ada, yang lain itu kan tidak pernah menghukum misalnya. Dia kembali ke posisi semula. Dia tidak lagi disiplin karena orang yang dia takuti sudah tidak ada di tempat. Dia bebas kembali berbuat. Nah itu jadi dari saya hukuman, pemberian hukuman entah itu dalam bentuk positif ataupun negatif. Kalau yang negatif bersifat kekerasan fisik. Kalau dia menurut kita dia positif, tapi dia merusak psikis anak. Dia takut, dia merasa tersakiti dan timbul kebencian dalam dirinya. Jadi hukuman dalam bentuk positif ataupun negatif, dia sifatnya bukan menguatkan karakter anak, tetapi justru melemahkan karakternya. Timbul kebencian pada dirinya, disiplinnya bersifat sementara hanya karena takut. Nah, itu semua. Terima kasih. Oke, Bu Herli, terima kasih atas jawabannya. Mungkin masih ada jawaban dari teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tadi pernyataan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pada tahun 2005, saya pernah mengikuti yang begini selaku guru. Semua kalau kami di SD, pemberian hukuman terhadap anak itu memang wajar mendisiplinkan anak, tetapi dilihat dari apa kesalahannya, apakah dia berat atau ringan. Maka untuk kami di SD, penerapan untuk mendisiplinkan anak itu wajib. Saya setuju. Karena kenapa? Karakter anak-anak dari umur 6 sampai 12 tahun berbeda semua. Kemampuan mereka berbeda. Kemudian yang kedua, dan sampai yang ketiga saya setuju semua. Kapan bisa anak-anak disiplin? Maka penerapan dari hukuman guru yang sesuai dengan apa yang dia lakukan pada saat kegiatan belajar. Misalkan belajar di dalam kelas, ada timbul kekacauan kelas, satu orang yang berbuat, satu orang tidak. Nah, bagaimana cara seorang guru itu supaya yang 10 orang itu bisa? Jadi itu barangkali kalau pengalaman saya selama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya sangat setuju untuk kami di SD. Karena pemahaman di SD itu masih kurang, boleh dikatakan di bawah standar. Jadi kami dari guru SD itu saya memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan di kelas maupun di luar. Tidak seberat itu juga. Jadi barangkali tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas semua jawaban dari kawan-kawan. Nah, saya tidak menyalahkan apa yang masing-masing apa yang sudah disampaikan, tapi kami hanya sharing berbagi pengalaman dan ingin menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan. Nah, jadi berbicara persoalan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi ada dua pendapat mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Ketika misalnya kita memberikan sebuah hukuman, tapi yang perlu kemudian kita garis bawahi bahwa kita sebagai manusia ada dua motivasi yang kemudian yang melekat dalam diri kita.
Artinya pemerintah sekarang kenapa dia mulai menghilangkan hukuman ini? Dia lebih kepada bagaimana kita membuat anak itu menyadari apa yang kemudian dia lakukan. Nah, karena motivasi itu ada dua, motivasi manusia, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Erni bahwa kalau hari ini kita berikan mereka hukuman, itu belum tentu dapat menjerahkan. Justru dia akan lebih kepada seperti kami. Ada salah satu siswa kami hari ini dan itu terjadi di 2 minggu yang lalu. Anak tersebut memang bolos melakukan sebuah kesalahan. Kemudian besoknya setelah dia hadir di sekolah, dia diberikan hukuman dengan memegang telinga kemudian angkat kaki. Angkat kaki sebelah dengan memegang telinganya. Dan sampai hari ini siswa itu sudah tidak hadir di sekolah. Karena mungkin merasa dibikin seperti itu. Makanya sebenarnya jadi saya tidak menyalahkan pendapat dari Bapak Ibu. Maksudnya saya hanya sharing ini. Kita hanya sharing, kita berbagi pengalaman, kita bukan kemudian kita mau ajukan membandingkan pendapat kita, tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu belum tentu juga. Karena kenapa? Itu tidak lahir dari kesadaran diri siswa itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang dilakukan hanya karena dia tidak ingin dihukum dan lain sebagainya. Makanya misalnya dia patuh. Tapi yang kita inginkan siswa itu yang kemudian memiliki kesadaran diri. Maksudnya dia sendiri yang sadar sehingga dia tidak melakukan hal yang salah. Nanti sebentar masih ada materi selanjutnya, ini kan masih pertanyaan pemantik dan itu akan kita sama-sama saling mungkin akan memahami apa yang kami sampaikan. Selanjutnya, disiplin positif menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina yang artinya belajar. Itu artinya disiplin, itu artinya belajar, kata Diana. Tapi kita di Indonesia itu sudah lupa. Kata disiplin itu lebih kepada taat pada aturan. Kita di Indonesia, pemahaman kita kata disiplin, bahwa disiplin itu kita taat pada aturan atau nilai. Padahal dia mengatakan bahwa disiplin itu artinya belajar. Artinya kita belajar memahami diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal yang negatif atau hal yang tidak baik. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya disiplin itu kita harus berupaya, kita motivasi anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka percaya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, motivasi dua ini antara intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik maksudnya motivasi yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Dia bisa melakukan sesuatu karena apa yang dia yakini. Nah, kalau yang tadi pemberian hukuman itu dia motivasi ekstrinsik karena berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Makanya hari ini dia patuh mungkin karena takut sama kepala sekolah. Besok kepala sekolah tidak hadir di sekolah, bisa saja anak itu kembali kepada apa yang dia lakukan. Selanjutnya, ini nilai-nilai kebijakan universal. Berbicara nilai-nilai kebijakan universal berarti kita berbicara persoalan nilai-nilai yang positif. Karakter positif apa yang kemudian kita inginkan hari ini, yaitu nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia hari ini dikenal dengan nama profil belajar Pancasila. Itu yang nilai-nilai kebijakan itu yang kemudian akan kita temukan kepada anak didik kita, kepada peserta didik kita. Itu nilai-nilai kebijakan universal. Motivasi perilaku manusia yang ada dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya yang mereka yakini dalam diri mereka, itu yang mereka lakukan. Yang eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang eksternal atau ekstrinsik tadi. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian kekuasaan. Itu kebutuhan dasar manusia. Pasti kita, setiap manusia ingin bagaimana dia berupaya untuk bisa bertahan hidup. Jelas ada sesuatu hal yang kemudian dia lakukan, cara yang dia lakukan sehingga dia bisa bertahan hidup. Dan itu memang kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pasti itu. Sudah hal yang pasti. Ketika misalnya ada sesuatu yang kamu lakukan, kemudian kamu merasa bahwa kamu tidak disukai, itu akan merasa kalian akan merasa minder untuk bisa bersama-sama dengan orang yang awalnya kita sama-sama kemudian ada perasaan tidak enak, pasti. Nah, makanya kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah, ini tadi pertanyaan tematik yang kita diskusikan terkait pemberian hukuman, posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, memposisikan diri sebagai teman. Ini bisa sering terjadi di sekolah. Kemudian pemantau dan yang terakhir manajer. Kira-kira saya ingin bertanya kepada teman-teman, dari kelima posisi kontrol ini yang mungkin sudah Anda lakukan di sekolah terhadap siswa ini. Posisi kontrol terhadap siswa ini ada 5. Nah, penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, terakhir manajer. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, mungkin Pak Bendina atau Ibu Ika, kira-kira yang sudah dilakukan antara kelima posisi kontrol ini yang mana? Yang sudah sering dilakukan? Pak ini membuat rasa bersalah yang sering Bapak lakukan. Kalau Ibu tidak, menghukum. Kalau Ibu Jinas, menghukum juga. Pak Saiful, menghukum. Jahat-jahat semua ini guru. Kalau Pak Kifli, memantau. Pak Adi, ya Pak Adi, Pak Adi sering saya lihat ini. Semua. 5 posisi kontrol ini akan kita diskusikan rumah, supaya kita menyadari apa yang sudah kita lakukan. Apakah misalnya sesuatu itu baik atau tidak? Ibu Yani baru masuk. Yang mana kira-kira Ibu Yani yang sering kita lakukan dari 5 posisi kontrol itu? Memantau. Nah, selalu memantau siswa. Oke, jadi banyak pendapat sudah ada. Kebanyakan menghukum ini. Kita lihat, teman-teman. Ada penjelasan. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, dan ini tadi banyak dilakukan oleh teman-teman sebagai posisi kontrol penghukum. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih memberikan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini kenapa sering terjadi posisi menghukum ini, karena kita menganggap bahwa apa yang kita sampaikan itu harus dilaksanakan.
harus dilaksanakan oleh siswa. Nah, makanya kita sering menghukum. Misalnya ketika tidak mengerjakan tugas, pasti anak itu dihukum. Dan ini memang sering terjadi. Posisi sebagai penghukum. Nah, tapi kalau saya pikir-pikir, ini kan kita saling sharing, kita saling berdiskusi terkait bagaimana budaya positif kita di sekolah. Jadi kalau bisa posisi penghukum ini, kalau bisa mungkin bukan juga ditiadakan, tapi pelan-pelan kita berusaha supaya tidak melakukan. Karena kenapa? Karena siswa yang sering dihukum mentalnya akan terganggu, kemudian pasti akan timbul gap antara guru dengan siswa, pasti dibenci itu gurunya. Saya sampai hari ini itu masih merasakan apa yang dilakukan oleh guru sebagai penghukum, dan itu tertanam dalam sampai sekarang ini. Kita pasti selalu ingat itu yang dilakukan oleh guru. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pasti mungkin sering dilakukan ini. Yang apalagi guru-guru yang perempuan, ya, pasti dengan nada rendah atau nada-nada halus, pasti mengatakan, kenapa kamu melakukan hal yang seperti ini? Kamu tidak pikir tidak ibu guru, misalnya dimarah sama ibu kepala sekolah ketika kamu melakukan hal ini. Di situ kita akan berupaya bagaimana siswa itu merasa bersalah. Maka di situ salah satu konsekuensinya adalah mereka tidak akan percaya diri. Mereka tidak akan percaya diri melakukan sesuatu. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Dan itu memang yang sebenarnya kita tidak ingin hal itu terjadi. Kita tidak ingin posisi ini tidak terjadi kepada murid-murid kita. Mereka akan dinilai mereka sudah gagal. Nah, dari awal kita sudah mulai berpikir bahwa mereka gagal. Makanya kalau bisa posisi kontrol ini sebagai pembuat merasa bersalah, kalau bisa jangan kita lakukan. Selanjutnya posisi sebagai teman. Nah, ini ada positif negatifnya. Artinya kalau yang positifnya hubungan emosional dengan guru itu terbangun. Tapi ini memang sering saya melihat apalagi teman-teman guru biasanya kan berteman dengan siswa. Artinya sudah tidak ada jarak antara guru dengan siswa. Memang posisi positifnya hubungan emosional itu terbangun antara guru dengan siswa. Tapi ada juga sisi negatifnya. Terkadang guru itu sudah tidak dihargai karena siswa ini akan merasa saya berteman juga dengan guru. Bahkan dengan cara memanggil itu saja dihargai gurunya. Kalau kita posisikan diri kita sebagai teman siswa. Jadi dia ini ada negatifnya, ada positifnya. Kalau untuk posisi kontrol sebagai teman, kita berteman dengan siswa. Dan ini memang nyata saya lihat. Biasanya itu kalau kami di SMP seperti Ibu Ayu dengan Ibu Dian Arsita, kelihatan saya perhatikan mereka berteman dengan siswa. Nah, biasa kalau saya lihat seakan-akan mereka itu tidak dihargai. Bukan juga kita butuh dihargai, tapi cara kita menempatkan itu. Artinya harus adalah perbedaan antara murid dengan siswa. Nah, yang keempat tadi Ibu Yani, dia katanya sering memantau siswa. Seorang pemantau dapat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Artinya kita sering melihat bahwa coba kamu lihat si ini, coba kamu lihat si A, dia orangnya seperti ini. Kita bandingkan dengan yang lain. Nah, itu biasanya cenderung siswa itu akan merasa kita tidak terlalu dianggap juga, tidak terlalu diperhatikan, hanya dia saja yang diperhatikan. Nah, itu juga ada negatifnya. Ada hal negatif yang kemudian akan timbul di dalam diri seorang siswa. Maksudnya yang lain. Kalau yang kita perhatikan mungkin
dia akan lebih baik, tapi bagaimana dengan teman-temannya yang lain? Kemudian yang terakhir, posisi sebagai seorang manajer. Yang ini mungkin sangat-sangat perlu kita lakukan. Kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, ketika ada siswa yang bermasalah, ketika misalnya siswanya Ibu Satrian Dibo, ada yang bermasalah, kemudian dipanggil di kantor atau tidak di dalam kelas. Ibu memposisikan diri sebagai seorang manajer, artinya kita mempertanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian jangan langsung marah-marah, supaya emosi anak itu tidak langsung kaget. Artinya kita mempertanyakan kenapa dia bisa melakukan perbuatan atau kesalahan itu. Setelah dia menyampaikan, kemudian kita tanya kembali. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika misalnya kamu sudah mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Kamu tanyakan kembali. Otomatis siswa itu akan berpikir, oh saya harus lakukan seperti ini. Artinya ada perasaan bahwa dia ini tidak dimarahi. Artinya dia berusaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia pertanggungjawabkan sendiri. Kemudian dia cari solusinya sendiri. Kira-kira setelah dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, solusinya seperti apa? Misalnya contoh kecilnya, siswanya misalnya memukul temannya yang lain. Setelah kita tahu bagaimana kira-kira apa solusinya, nanti dia akan menjawab, saya akan meminta maaf. Misalnya, saya akan meminta maaf kepada teman saya. Dan misalnya setelah itu akan terjadi hubungan yang baik antara keduanya. Setelah kita lakukan, kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, kenapa dia harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa sebenarnya dia berubah menjadi keyakinan kelas? Yang pertanyaan pertama menyakiti. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang pasti jawaban kita biasanya karena keselamatan. Toh? Kenapa misalnya kita mengendarai motor itu kita menggunakan helm? Pasti jawaban umumnya karena keselamatan. Karena sampai kita bawa motor kemudian kita celaka, ya kepala kita bisa terlindungi. Itu pasti jawaban pertama kita. Karena untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, menyakiti. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah kesehatan dan keselamatan. Pasti itu jawaban kita. Kira-kira dari kedua pertanyaan itu kita sudah paham kenapa dia harus keyakinan kelas? Pak Inega atau Pak Adi? Misalnya dari dua pertanyaan itu, apakah sudah memberikan gambaran kenapa dia harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini kan kedua kalimat ini yang akan kita bandingkan. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kemudian kita sudah menjawab dua pertanyaan itu. Apakah sudah misalnya kita sudah paham kenapa dia keyakinan kelas?
Kenapa kira-kira dia keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Biasanya kan begitu. Ada yang kita buat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, dan itu dirubah. Kenapa dia harus keyakinan kelas? Sudah ada gambaran kenapa dia keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Dari kedua jawaban pertanyaan ini. Pak Ardi, maksudnya kan sekarang sudah mulai dirubah itu. Di dalam kelas bukan lagi peraturan kelas tapi sudah keyakinan kelas. Pak Ikut, minta serius. Kenapa kira-kira harus keyakinan kelas itu kan sudah ada. Contoh, mengapa kita memiliki menyambut? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pasti jawaban umumnya kita karena keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya kita adalah kesehatan dan keselamatan. Kita sudah ada gambaran kenapa harus keyakinan kelas? Ibu Mirna mungkin. Maksudnya dari kedua pertanyaan itu kan yang kita mau dirubah sekarang. Bukan lagi peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Nah, dari dua pertanyaan itu yang dibahas kan sudah jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pasti jawaban umumnya kita karena keselamatan. Itu yang kita yakini. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya kita karena kesehatan dan keselamatan. Mereka sudah ada gambaran kenapa harus dirubah keyakinan kelas. Bukan lagi sekarang, bukan kesepakatan kelas tapi sudah keyakinan kelas. Sesuatu yang kita yakini. Ini kan pasti kita yakin. Karena kita yakini makanya kita lakukan. Kita percaya bahwa ketika kita menggunakan helm, tidak bisa lindungi kepala yang kita celaka. Kalau kita percaya, kita yakini itu. Kemudian sama juga dengan pertanyaan yang kedua di bawah. Kalau kita pakai masker dan cuci tangan, pasti pikirannya kita percaya supaya hidup sehat dan kita selamat. Nah, makanya dia dirubah sebagai keyakinan, sesuatu yang kita yakini. Nah, makanya di dalam kelas itu siswa itu harus yakin kalau dia melakukan ini dia akan dapatkan ini. Makanya kita membuat keyakinan kelas itu kita harus musyawarahkan dengan siswa. Bukan guru yang buat, tapi kita harus diskusikan. Kita musyawarahkan dengan siswa, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita laksanakan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Artinya kita yakini, ketika misalnya kita berkendara, kita menggunakan ketika kita celaka, kita yakin bahwa dia bisa lindungi kita punya kepala. Kemudian sama juga tadi pertanyaan yang kedua, keselamatan dan kesehatan. Nah, makanya dia dirubah menjadi keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Makanya di dalam kelas kita yakini, kita buat keyakinan supaya siswa itu yakin bahwa kalau kita belajar, kita akan pintar. Jadi dalam membuat keyakinan kelas nanti, nah ini ada ketentuannya. Ketentuan di dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, salah satu contohnya kalau kita buat peraturan kelas, tidak terlambat, tidak terlambat masuk kelas. Sekarang kita rubah selalu tepat waktu. Jadi kita hilangkan itu kata tidak atau kata yang negatif. Nah, itu yang kita hilangkan. Namanya saja budaya positif, berarti harus sesuatu yang positif. Saya selalu belajar dengan baik atau selalu mengikuti peraturan
selalu mengikuti arahan dari guru. Nah, kata selalu. Jangan misalnya dilarang atau apalagi kata dilarang. Nah, itu sudah. Nah, kata negatif sudah tidak bisa dimuat dalam keyakinan kelas. Itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita rubah. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya tidak pada satu titik, dia harus universal. Nah, itu tadi yang ketiga. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi yang negatif itu sudah tidak dilakukan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi sekali lagi saya sampaikan, di dalam perbuatan keyakinan kelas itu jangan guru yang buat, siswa. Artinya kita buat kesepakatan antara siswa dengan guru. Jangan misalnya minta kita guru, kita yang buat kan siswa. Jadi misalnya ketika ada siswa yang bermasalah, kita akan tanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Dan itu mereka sendiri yang buat, bukan kita. Nah, makanya ketika mereka jawab, ini yang saya langgar, kemudian kita bertanya kembali, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Setelah itu kamu tahu bahwa itu salah. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan misalnya keyakinan kelas yang ada di kota, itu yang kita bawa di sini. Tidak relevan itu. Tidak sesuai dengan keadaan kita di sini. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu tadi yang saya bilang. Jangan guru yang buat, tapi semua warga yang ada di dalam kelas itu. Berarti guru dan peserta didik. Dengan cara kegiatan curah pendapat. Jadi kita tanya mereka kira-kira apa yang akan mereka yakini, yang mereka mau buat. Nah, kalau memang ada yang salah kan kita sebagai guru yang mengontrol. Kita posisikan diri kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ditinjau kembali, sama tahu mungkin masih ada yang dirubah, kita rubah kembali. Contoh kalimat negatif, jangan terlambat datang ke sekolah. Ini yang tadi yang saya bilang. Kata negatif itu sudah mulai kita hilangkan. Jangan terlambat datang ke sekolah. Kalimat positifnya, datang sekolah tepat waktu. Nah, itu kalimat-kalimat positif. Nah, jadi yang seperti itu nanti kalau buat kegiatan membuat keyakinan kelas. Untuk materi terakhir ada namanya segitiga restitusi. Ini sangat-sangat baik untuk kita terapkan sebagai guru adalah segitiga restitusi di dalam menyelesaikan persoalan atau masalah yang dialami oleh peserta didik kita. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sangat-sangat baik kita terapkan. Artinya kita berupaya bagaimana siswa itu sendiri dia bisa menyadari kesalahannya dan bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Artinya kita tuntun anak-anak kita ke situ. Ketika dia membuat sebuah kesalahan, kita berupaya bagaimana anak itu dia bisa sadari kesalahannya, kemudian dia bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi dia sendiri yang cari, bukan kita. Nah, dan ini sangat baik untuk kita terapkan di sekolah kita. Nah, ini ada segitiga restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi misalnya contoh, ketika ada yang bermasalah, untuk dalam kategori menstabilkan identitas, kita akan bertanya atau kita akan memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya seperti sering alfa. Contohnya misalnya seperti sering alfa, ketika kita panggil anak kita yang bermasalah, kita akan sampaikan bukan hanya kamu. Mungkin dulu Pak Guru
semasa sekolah atau ibu guru dulu masih sekolah sering juga melakukan hal yang demikian. Tapi misalnya ibu guru cepat menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi kita berupaya bagaimana kita stabilkan identitas mereka supaya mereka tidak merasa disalahkan dan lain sebagainya. Nah ini ada contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Jadi langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas di dalam penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jika misalnya ada siswa kita yang bermasalah, itu adalah cara-cara yang kita lakukan di dalam menstabilkan identitas daripada anak didik kita yang bermasalah. Ini dulu kalimat-kalimat yang seperti ini yang kita sampaikan, bahwa yang bukan cuma kamu yang pernah melakukan ini, saya kesalahan ini. Nah, di situ anak itu akan mulai berpikir bahwasanya saya tidak dimarah juga. Cenderung dia akan memperbaiki dirinya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya biasanya kan kalau ada anak yang bermasalah kita langsung gertak satu kali. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Itu langsung lain itu anak. Mungkin dari mukanya kita sudah bisa lihat bahwa anak itu takut. Jadi apapun biasanya yang kita tanya dia tidak mau jawab lagi karena dia sudah takut. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita akan cari tahu apa persoalannya. Nah sementara anak ini dia secara tidak langsung mentalnya sudah tidak baik karena kita sudah gertak memang dari awal. Tapi kalau kita berupaya bagaimana kita stabilkan dirinya, stabilkan identitasnya dengan kata kalimat-kalimat yang seperti ini, itu akan sedikit mendorong atau membangun bagaimana anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kita bisa tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Karena tidak selamanya anak yang melakukan kesalahan sekalipun misalnya dia pukul temannya, tidak mungkin anak itu misalnya belum tentu kita akan tahu kalau dia yang salah. Siapa tahu temannya memang yang ganggu duluan, baru dia pukul. Nah, makanya kita akan tanya apa alasannya. Kira-kira dia melakukan hal yang seperti itu atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, kalau dia ada siswa pukul siswanya, misalnya tidak ada cara lain selain kamu pukul temanmu, supaya misalnya apa misalnya yang dia ganggu akan sama kamu, mungkin bisa kamu selesaikan. Nah, misalnya, apakah ada cara lain selain kamu pukul itu temanmu? Nah, itu cara-cara untuk menstabilkan tindakan yang salah atau validasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya, langkah terakhir untuk segitiga restitusi adalah menanyakan tindakan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi tadi kita akan tanya keyakinan kelas apa kira-kira yang kamu sudah langgar dengan apa yang kamu lakukan. Dari situ dia akan jawab. Kemudian kita tanya kembali, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang terakhir untuk menanyakan tindakan atau keyakinan kelas apa yang dia langgar. Nah, ini adalah model segitiga restitusi, dan ini kalau saya rasa secara pribadi ini sangat-sangat baik untuk kita terapkan ketika misalnya ada siswa yang bermasalah. Alurnya menstabilkan identitas. Situ ada contoh, guru berkata, semua orang pernah berbuat salah. Ibu guru pun pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini kita sama-sama belajar untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ketika misalnya di dalam alur menstabilkan identitas. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada siswa kita yang bermasalah. Kedua, pada saat validasi tindakan, guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita akan tanya, kita akan cari tahu kenapa dia melakukan tindakan yang seperti itu. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi atau esokan harinya? Dan itu bentuk pertanyaannya. Terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, masih ingatkah keyakinan kelas kita? Salah satunya yaitu misalnya menyebutkan keyakinan kelas yang telah dilanggar. Atau misalnya salah satu keyakinan kelas saya selalu misalnya datang tepat waktu. Misalnya siswa itu terlambat. Nah,
Kira-kira apa yang sudah kamu langgar? Dia akan jawab, datang tepat waktu. Kemudian, baiklah, sekarang langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan agar bisa memperbaiki kesalahan? Otomatis dia akan menjawab, saya akan datang tepat waktu, atau tidak mengurangi aktivitas saya di luar yang bisa mengganggu sehingga saya bisa telat datang ke sekolah. Jadi ini langkah-langkah di dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman guru yang sudah meluangkan waktunya, apalagi sudah tersita waktunya sedikit ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi dengan baik, kita bisa bekerja sama dengan baik di dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Oke, dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.